Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabatku yang beriman yang dirahmati oleh Allah, meskipun sholat tahajud adalah sholat yang dilakukan pada malam hari, namun tidak setiap sholat malam dapat disebut sebagai sholat tahajud. Terdapat dua kesalahan yang dapat membuat sholat tahajud menjadi tidak sah. Apa saja dua kesalahan tersebut? Kesalahan yang pertama adalah melakukan sholat tahajud sebelum tidur. Di antara umat muslim ada yang rajin melakukan sholat sunnah pada malam hari. Bahkan ada yang melakukannya sejak awal isya hingga menjelang subuh. Beberapa orang menganggap bahwa amalan tersebut termasuk dalam sholat tahajud. Padahal hal tersebut belum tentu benar. Jika seseorang melaksanakan sholat malam sebelum tidur, maka sholat tersebut tidak dapat disebut sebagai tahajud, melainkan hanya qiyamul lail. Hajjaj bin Amr radhiyallahu anhu pernah mengingatkan tentang kesalahan anggapan ini. Beliau berkata bahwa salah satu di antara kalian mengira bahwa jika ia bangun untuk sholat malam hingga subuh, maka ia telah melaksanakan tahajud. Padahal sebenarnya tahajud adalah melakukan sholat setelah tidur, kemudian tidur lagi, lalu sholat lagi setelah tidur. Itulah sholat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi syarat utama untuk melakukan sholat tahajud adalah telah tidur. Jika seseorang tidak tidur atau belum tidur, maka ia belum dapat melaksanakan sholat tahajud dengan sah. Sulaiman Al-Jamal menjelaskan bahwa tahajud hanya dapat dilakukan setelah tidur. Syekh Mustafa Al-Bagha dalam At-Tadhhibnya juga menjelaskan bahwa sholat malam dinamakan qiyamul lail dan dinamakan tahajud jika dilakukan setelah tidur. Tidur yang dimaksud di sini adalah keadaan di mana kesadaran dan fungsi panca indera hilang. Jika masih ada kesadaran dan kemampuan merasakan kondisi sekitar, maka itu bukan tidur, melainkan hanya rasa kantuk saja. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa perbedaan antara tidur dan kantuk adalah bahwa tidur melibatkan penurunan kesadaran dan hilangnya fungsi panca indera, sedangkan kantuk hanya menyebabkan pelemahan panca indera tanpa kehilangan kesadaran. Salah satu tanda kantuk adalah masih dapat mendengar perkataan orang di sekitarnya, meskipun tidak memahami maknanya. Tidur yang menghilangkan kesadaran inilah yang menjadi syarat sah dalam melaksanakan sholat tahajud. Meskipun tidurnya hanya sebentar atau dalam waktu singkat, itu sudah cukup untuk sahnya sholat tahajud. Imam Syarqawi juga menjelaskan bahwa sholat tahajud adalah sholat sunnah pada malam hari setelah tidur. Meskipun tidurnya hanya sebentar dan walaupun tidurnya tidak membatalkan wudhu, bahkan jika tidurnya terjadi sebelum waktu isya atau pada waktu maghrib, itu sudah cukup untuk sahnya sholat tahajud. Imam Qulyubi dalam Hasyiyahnya juga menjelaskan bahwa walaupun sebelum waktu isya, maksudnya adalah waktu maghrib. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatuz Zain mengatakan bahwa jika seseorang melaksanakan qiyamul lail setelah tidur, meskipun tidurnya terjadi sebelum sholat isya atau setelah sholat isya dengan jamak takdim bersama sholat maghrib, maka sholat malam tersebut disebut sebagai tahajud. Bahkan jika tidurnya belum melaksanakan sholat isya, itu sudah cukup untuk sahnya sholat tahajud. Kesalahan kedua adalah melakukan sholat tahajud sebelum sholat isya. Beberapa orang menganggap bahwa yang penting adalah telah tidur pada malam hari dan sudah masuk waktunya isya, sehingga
jika sudah tidur dan sudah waktu masuk Isya, mereka menganggap bahwa sholat tahajud dapat dilaksanakan dengan sah. Namun, anggapan seperti ini sebenarnya keliru dan tidak tepat. Yang benar adalah sholat tahajud dilakukan setelah tidur dan setelah melaksanakan sholat Isya, bukan setelah masuknya waktu Isya. Syekh Zakaria Al-Ansarin dalam kitab Al-Ghurarul Bahiyah menjelaskan bahwa syarat tahajud adalah setelah tidur dan setelah melaksanakan sholat Isya. Sulaiman Al-Bujairami dalam Hasyiyahnya juga menjelaskan bahwa sholat tahajud wajib dilaksanakan setelah melaksanakan sholat Isya. Syekh Ali Jum'ah menyatakan bahwa para ulama dari mazhab Hambali dan Syafi'i berpendapat bahwa waktu qiyamul lail dan witir terkait dengan sholat Isya, bukan dengan masuknya waktu Isya. Jadi, bagi siapapun yang sudah melaksanakan sholat Isya meskipun dengan jamak takdim bersama sholat maghrib, sah bagi mereka untuk melaksanakan sholat witir dan qiyamul lail setelah itu. Jadi, yang menentukan sahnya sholat tahajud bukan waktu masuknya Isya, melainkan sholat Isya. Artinya, jika kita ingin melaksanakan sholat tahajud setelah bangun malam namun belum melaksanakan sholat Isya, maka yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah melaksanakan sholat Isya, kemudian baru melaksanakan sholat tahajud. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang bisa saya sampaikan dan bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.